saya Ibu Sunarti, udah 8 tahun. Makanan yang khasnya itu makanan makanan warung makan. Warung makan. Ya, prasmanan. Kalau mau makan ambil sendiri. Kalau Senin sampai Kamis jam 8 malam. Kalau Sabtu sama malam Minggu nggak pulang, tidur di sini. Perkenalkan, nama saya Kang Pi ya, salah satu pelopor tentang pembukaan jalur Gunung Prau. Waktu itu kami tidak sengaja untuk Gunung Prau itu dibuka untuk wisata. Nah, lambat laun internet masuk Dieng itu tahun 2012. Nah, kita iseng main kamera HP itu bikin Facebook, di up malah banyak yang penasaran tentang perahu. Untuk aturan pasti ada ya, seperti contoh itu tidak membawa tisu basah, terus tidak membawa speaker Bluetooth, terus tidak membawa senjata tajam yang lebih dari 20 cm. Sebelum mendaki ke gunung manapun, alangkah baiknya searching dulu atau googling tentang rute atau tentang larangan dan lain sebagainya. Itu lebih disarankan googling dulu, terus ketemu kontak person jalur manapun gunung, pastikan untuk konfirmasi dulu. Halo guys, selamat datang di Berbincang Seru Menggapai Puncak Melampaui batas. Jadi di sini kami akan kedatangan narasumber yang sangat ceria, yang akan membahas tentang pendakian gunung. Tentunya dari pengalaman, tips and trik, kuis, motivasi, semuanya bakal ada di sini. Benar sekali. Tanpa berlama-lama lagi deh, Ini kita panggil aja ya. Ya. Langsung saja kepada Kak Dewi dan Kak Bagus. Silakan Kak Dewi dan Kak Bagus. Ya, silakan. Boleh langsung masuk. Boleh. Ya, ya Kak. Oke, silakan Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik saja. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja di inti pembicaraan. Nah, di sini kan boleh diperkenalkan dulu tentang kegiatan kakak yang membahas tentang pendakian gunung. Boleh. Oke. Atau mungkin dari Kak Bagus atau ditambahin sama Kak Dwi. Enggak, silakan. Dari kegiatan komunitas kami. Ya. Dari komunitas kami itu biasanya ada kegiatan mendaki gunung. Itu nggak hanya mendaki sih sebenarnya. Kalau di kita itu ada maksud lain selain mendaki, kayak seperti latihan survival atau latihan ilmu medan peta kompas seperti itu. Kalau mendaki aja biasanya ada, cuma jalan-jalan biasa jatuhnya. Kayak nanam pohon gitu. Iya, nanam pohon ada juga. Kalau misal, kita ada kegiatan nih di Merbabu karena habis kebakaran kan? Iya. Ya itu ada kita mau ada penghijauan di Merbabu
Nah, itu bisa untuk nanam pohon di situ. Biasanya kayak gitu. Kalau dari Kak Dwi, Kalau itu ya sebenarnya aku tambahin ya. Kalau mungkin sebenarnya kan kita dari Mapala, Wamadika, dari Universitas Teknologi Digital Indonesia oke, yang ada di Janti itu. nanti. Nah, terus habis itu di Mapala itu kan yang disebutin tadi adalah salah satu atau 2 divisi. Jadi di sana tuh ada yang namanya divisi Arung Jeram, terus lingkungan hidup, gunung hutan, panjat tebing sama susur goa. Jadi ada 5 divisi. Nah, 5 divisi itu yang termasuk disampaikannya tadi itu bagian lingkungan hidup. Nah, kayak gitu. Biasanya untuk kalau di bagian gunung itu ya dari 5 divisi tadi paling yang nggak bisa mungkin di gunung ya hanya Arung Jeram ya, karena kan air kan mainnya di darat gitu kan. Kalau misalnya di gunung kan ada, kalau di gunung tuh ada goa, ada pasti kayak di laut tuh ada goa tuh. Oke. Ada goa tapi sakral nggak boleh dimasukin ya. Iya, emang nggak boleh. Terus habis itu bisa panjat tebing juga bisa di goa. Selain di bagian kars gitu, dia untuk di bagian gunung juga ada, bisa untuk tempat panjat. Terus apalagi ya, hiking gunung hutan gitu kan. Cuman kan kalau misalkan tempat kita gunung hutan itu bukan hanya buat naik turun gunung aja, tapi harus ada yang namanya kayak peta, itu harus ada dibawa. Oke, Peta, pasti, kompas gitu kan, biar nggak Iya, hilang iya, jalur benar, gitu kan. benar. Terus apalagi ya namanya survival. Kalau misal kita mungkin kesasar atau apa sendiri, nah kita bisa survival di situ. Terus aku mau nanya lagi nih, kakak kan udah mempunyai banyak hal menarik nih dalam pendakian segala macam. Tentunya juga tak luput dari persiapan. Oke. Nah, apa aja persiapan yang mesti dilakukan untuk daki gunung? Mungkin safety-nya ataupun sesuatu yang mungkin teman-teman kami nggak tahu, atau mungkin aku bisa bantu jelasin. Bagi pemula tuh Ya, apa sih? benar. Selain modal nekat, modal Ah. berani, terus perlu modal apa lagi? Ya selain uang ya Iya, kan? saya uang pasti Ya ya. kan? Modal uang tuh pasti. Nah, Iya. selain itu apa tuh, Kak? Kalau aku karena belajarnya dari mana ya, organisasi, Oke. yang memang awalnya sebelum jadi masuk organisasi itu memang sering jalan-jalan biasa ya. Cuman kalau setelah dari organisasi itu persiapan itu yang pertama apa? Jasmani, Mental. jasmani sama rohani. Oke, terus sama manajemen ya. Iya, Itu yang sama paling manajemen. penting, kita harus safety procedure first gitu. Oke. Jadi pertama itu harus safety procedure dulu nih. Ah. Kalau kamu ke gunung mana, kamu harus Bisa. nyari info. Oke, Kamu lanjut. harus nyari info. Kemudian harus ada data dulu. Oke. Jangan kayak kita mau ke sini nih, tapi kita nggak punya data, gitu kan? Kita harus cari data. Misalkan ke Merapi berapa jam sih? Aku lupa ya naiknya Oke. berapa jam. Cuman kayaknya 8 jam kalau kita SKS lah normalnya gitu ya. Nah normalnya misalnya 8 jam. Tapi di sana kira-kira dari pos mana sampai pos mana nih ada air nih. Oke. Gitu. Kita kan bisa manajemen air. Oh kalau misalkan kita bisa dapat mata air ke mana namanya? Di pos 3, Terus juga berarti mungkin kita cukup nih Bawa bawa air cuman 3 liter oke. dari pos 1 sampai Kita- pos 3, mungkin gitu. Dan mungkin kami akan lanjut di sesi berikutnya, yakni sesi kuis. Ya. Kita akan menantang Mas sama Mbak untuk menjawab pertanyaan yang akan kami sampaikan. Stay tune terus. Ada lebih dari 1 juta gunung di dunia. Beberapa laporan menyatakan ada 1.187.49 gunung di dunia. Indonesia memiliki 13% gunung status aktif, serta gunung tidak aktif sebanyak 500 gunung. Lalu, siapa yang harus merawatnya? Pertanyaan itu terkadang muncul di benak kita. Pasti dari kita sudah tidak asing dengan komunitas pecinta alam. Komunitas pecinta alam memiliki peran untuk menjaga kelestarian alam. Tapi tak hanya itu saja, komunitas pecinta alam juga sering melakukan kegiatan sosial. Mapala Wamadika berupaya melestarikan alam di Indonesia, termasuk gunung-gunung di Indonesia. Mapala Wamadika juga melakukan kegiatan seperti menanam pohon, membersihkan alam, melakukan pengobatan ketika berada di alam, dan masih banyak lagi.
Mapalawa Madika juga berharap tak hanya dari komunitas saja yang harus menjaga alam, namun kita semua juga berhak menjaga alam. Jadi, dengan segala keindahan alam yang kita nikmati, kita harus tetap menjaga alam agar tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat Hari Gunung Internasional. Halo, jumpa lagi bersama kami di Berbincang Seru, Menggapai puncak, melampaui batas. Nah, Oke. tadi kita udah dengar nih pernyataan seru dari pengalaman Kakak Bagus sama Kak Dwi. Dari pengalamannya kita juga bisa ambil kesimpulan bahwasanya pentingnya kita untuk menghargai atau melestarikan gunung tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya kita langsung ke subtema yang paling inti, yakni kuis. Ya. Yang pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya Oke. tercinta ini. Oke, Kak Ade. Goteng dong. Oteng. Oke, Goteng. Oke Kak, udah siap belum nih Kak? Siap dong. Ini pertanyaannya ini Harus ya. Ya. Menegangkan nih kayak debat Menegangkan. presiden kemarin. Ya kan? Iya ya. Menegangkan. Oke. Baik. Pertanyaan Oh, serius. Oke. Oke. Ini harus pencet tombol dulu nggak? Wah, boleh tuh. Kesel. Cepet-cepetan. Oke, pertanyaan pertama. Gunung apakah yang tertinggi di dunia? Langsung dijawab. Gampang banget deh kayaknya. Wah, buset. Paling tinggi di dunia Waduh. cuma satu ya. Satu. Gunung Everest lah. Oke, Oke. Gunung Everest. Kapan gitu kan ya bisa ke sana. Amin. Semoga ya tahun depan enggak. Amin. Jadi Makin cepet. manifesting. Iya. Oke. Oke, pertanyaan kedua ya Kak. Ini sedikit mungkin lebih sulit, agak meningkat. Ada level 1, level Oh, 2. gitu. Oke, oh gitu. Iya, betul kan? Oke. Insyaallah. Oke, gunung manakah yang identik dengan kawah api berwarna biru? Waduh. Waduh, apa tuh? Tombol teto. Totet. Tombol tet. Tet. Oke. Apa tuh? Gunung apa Gunung tuh? Ijen. Gunung Ijen nggak sih? Kawah Ijen. Kawah Ijen apa Gunung Ijen? Oh, Kawah Ijen. Oke, betul sekali. Tepat sekali Oke. ya kan? Kawah Ijen Ya, namanya. trennya Kawah Ijen. Trennya, Trennya iya. Kawah Ijen. Orang lebih Udah tahu Kawah Ijen pernah- nggak sih? Iya betul. Udah pernah ke sana? Alhamdulillahnya belum. Oh. Rencana sih akhir bulan. Akhir bulan bulan ya. ke Kawah Ijen. Ya. Bulannya Tahun lagi depan, Everest. Everest. Amin. Wow, kan butuh biaya banyak. Ini pertanyaan terakhir, mau saya atau? Anda Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin lebih gampang ya kan? Kalau tahu, kalau nggak tahu mungkin susah. Susah. Dan terakhir ini gunung apa yang memiliki ciri khas pecel dan gagak? Lawu bukan sih? Ayo. Lawu bukan sih? Lawu Kalau setahu aku, kalau untuk spesialis gagak itu dia di Lawu. oh di laut. Mm-mm. Kalau untuk pecel, kalau dulu itu mendoan itu dia di puncaknya Lawu. Ada. Oke. Oh, tapi intinya di satu gunung itu. Wah, memang pengetahuan Kak. Iya. Udah nggak bisa diragukan Nggak lagi. bisa diraguin lagi, benar. Iya. Mau sampai gimana pun juga nggak bisa diraguin. Ah, Iya kan? Mungkin jawabannya udah cukup memuaskan ya. Iya, betul. Dan sangat bermanfaat juga dari tips and triknya, dari rasa ingin perginya. Nah, sekarang kita akan langsung mendengarkan hiburan musik dari anak-anak Samtiflix. See you. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Berang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati.
kembali bersama kami di acara Berbincang Seru, Menggapai puncak, melampaui batas. Oke, sekarang dari kita udah nanya pengalaman, hal menarik apa aja, tips terus and trick, kuis. Nah, sekarang kita langsung ke intinya juga. Kita ingin menanyakan ke Kak Bagus sama Kak Dwi tentang kesan dan pesan, entah itu kesan untuk menghargai gunung ataupun kesan dan pesan untuk para pendaki, entah Betul baru sekali. ataupun udah profesional. Iya, Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Pesan-pesan dari aku ya. Iya. Menurutku sih lebih bisa menjaga lingkungan. Jaga lingkungan. Kayak seperti untuk sampah itu kalau bisa dibawa turun. Oke. Kalau lagi mendaki ada sampah di jalur atau di apa sekitar ya, diambil, masukin kantong, nanti dibawa turun. Jangan sampai Ini bukan sampahku nih, janganlah kayak iya, gitu. jangan itu namanya egois ya. Egois. Ya. Yang dapat Ya. sampah ambil gitu. Iya, aku kayak kadang miris kalau lihat gunung yang rame orang itu malah Jadi sampahnya. Iya. Makin banyak juga. Iya. jadi jelek. Jadi jelek. Betul. Ya kalau bukan kita yang menjaga ya siapa lagi? Ya, betul. Kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi itu? Bagus menurut kata-katanya. Kalau dari Kak Kak Dwi? Dwi, Kalau dari aku mungkin attitude. Kalau attitude untuk ke suatu gunung atau kemana aja, mungkin attitude itu bisa lebih dijaga seperti kita berattitude dengan manusia, manusia dong. Karena kita nggak tahu nih ya, kayak kalau kayak di gunung gitu ya, lebih paling banyak ceritanya memang kalau di gunung kalau bisa permisi gitu loh. Misal kayak kita kan emang di gunung nggak punya kamar mandi gitu kan. Kalau kita mau pipis atau mau buang air besar itu kalau bisa permisi dulu, baru Sopan, ya kan? barulah kayak gitu. Kalau memang mungkin kayak ada apa ya, perkataan dijaga, terus kalau bisa di gunung itu kalau bisa jangan teriak-teriak. Ya, jangan teriak kayak kayak gitu tuh. Itu tuh kalau bisa jangan, karena kan kita nggak tahu, karena anggap aja kayak kita bertamu ke rumah orang. Benar. Gitu. betul sekali. Iya. Itu sih yang paling penting kalau dari aku ya. Attitude sopan santun itu dijaga. Iya. Dimanapun kita berada sama siapapun. Kalau aku gitu. Oke, dapat ditarik kesimpulan juga kita istilahnya datang ke rumah orang, kita harus menghargai yang punya rumah. Harus sopan. Apalagi ya gunung. kan? Iya. Tuh, betul. ciptanya siapa? Iya, Tuhan kan betul. pastinya. Nah, kita harus lebih menjaga tutur kata, attitude yang paling Paling penting ya kan. Jangan Iya. lupa juga kan menjaga lingkungan untuk kelestarian, Nah, untuk itu yang penting. anak cucu kita juga kan ke Nah, depannya iya, kan. kedepannya. Kalau generasi sebelumnya udah jorok, gimana generasi Iya. ke depannya? Betul. Ya kan kita nggak tahu kan. Iya. Oke, kita sekarang udah berada di sesi akhir dari acara ini. Mungkin kami berterima kasih kepada Kak Dwi sama Kak Bagus sudah menyempatkan waktu dan menghadiri acara kami. Iya. Sekian dari kami, saya Ilham Zakir Nganya dan rekan saya Goteng di Berbincang Seru, menggapai puncak, melampaui batas. bye-bye. Dadah.